Gue kenal pola sistem ini. Cuma di Architect of Silence yang bisa masuk ke sana. Siapa dia? Bukan dia, tapi mereka, pasangan peretas. Mereka adalah pembuat semua dokumen penting yang disebut The Quiet Ledger. Ini pola dan stempel orang tua gue yang meninggal 5 tahun lalu. Halo guys, trailer 574 makin satset ya. Pertemuan antara Axel, Harry, Ole, dan juga Fatah bahkan gak butuh waktu lama buat basa-basi. Begitu saling kenalan, pembicaraan langsung masuk ke inti, memastikan apakah pola kerja Harry memang memiliki kemiripan dengan sepasang hacker legend yang dikenal sebagai The Architect of Silence. Meskipun nama itu terdengar asing di telinganya, namun Harry langsung bisa mengenali pola yang dimaksud. Itu adalah metode yang dulu sering digunakan oleh mendiang kedua orang tuanya. 5 tahun silam, Harry, Kalena, bahkan juga Haruna memang sering dilatih di dunia peretasan sesuai bidang masing-masing. Dan sepertinya khusus untuk Harry, ilmu yang berkaitan dengan pola tersebut memang diwariskan secara langsung. Untuk beberapa saat Harry terdiam, syok banget. Perasaannya campur aduk saat mendengar penjelasan dari Axel bahwa arsip yang selama ini gak pernah berhasil dia buka ternyata dibuat oleh pasangan hacker legendaris yang meninggal 5 tahun silam. Setelah berhasil menenangkan dirinya, baru akhirnya mengungkapkan fakta bahwa bukan hanya pola itu, bahkan tanda cap stempel yang ada dalam berkas tersebut adalah milik mendiang kedua orang tuanya. Tentu aja ya, pengakuan dari Harry sangat mengejutkan dan juga langsung membawa sebuah harapan besar. Maka Axel tanpa menunda waktu langsung menghubungin Om Ares via telepon. Mendengar kabar itu, Ares pun sepertinya segera menghubungin kakaknya, Daniel. Dalam percakapan itu, Ares memang gak menjelaskan detail tentang sosok hacker yang bernama Harry. Namun satu hal yang jelas, usaha yang dilakukan Ares selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Mereka akhirnya menemukan seseorang yang memiliki kemampuan dan jejak yang sangat mirip dengan hacker legendaris yang dulu pernah bekerja untuk mereka. Di sisi lain, setelah pertemuan itu selesai, Axel sengaja memanggil Fatah untuk bicara berdua aja. Obrolannya singkat tapi cukup serius. Mereka membahas tentang Blade, sosok yang selama ini sudah dianggap oleh Axel seperti adik kecilnya. Di sini Axel berharap ya Fatah bisa menjadi orang yang menyadarkan Blade dari pengaruh dan hasutan Dominic, atau seenggaknya Fatah bisa mencari tahu alasan apa yang membuat Blade begitu mempercayai setiap ucapan Dominic. Jadi itu artinya apa dan aku pengen cerita gila. Sedangkan Harry akhirnya langsung pulang ke rumah dan memeluk Kak Lena dengan sangat erat. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan karena akhirnya jalan untuk mengungkap kematian kedua orang tua mereka terasa semakin terbuka. Dan itu berarti harapan untuk membawa Harina pulang dan kumpul bersama mereka juga semakin besar. Sebenarnya ya, di malam itu Harry ingin juga membagikan semua perasaannya pada Aquila. Harry ingin meluapkan sesak yang belakangan ini ditahan, termasuk menceritakan apa aja yang terjadi di malam itu. Bagaimana perasaannya mengetahui fakta terbaru ternyata berkaitan dengan mendiang kedua orang tuanya. Bahkan mungkin Harry sangat ingin menangis di pelukan Aquila seperti yang dulu sering mereka lakukan sebelum terjadi perubahan besar 2 minggu silam. Namun Harry tahu guys, sekarang masih belum waktunya. Harry memilih memberikan Aquila ruang untuk beberapa saat lagi untuk menyelesaikan kebingungan Aquila sendiri. Jadi di malam itu Harry hanya berdiri sambil tersenyum kecil seorang diri di samping Aquila. Karena bukan hanya misi mereka yang berjalan lancar, hubungan mereka berdua pun perlahan mulai kembali seperti dulu. Bahkan mungkin sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dari sebelumnya.